Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Pintar? Baik. Baik, baik, baik Bu. Ayo dong yang kameranya masih belum aktif, boleh diaktifkan ya, Pintar ya. Biar Ibu lihat siapa sih kalian, mukanya seperti apa. Boleh diaktifkan ya kameranya. Sambil menunggu teman-temannya, Ibu pengen tahu nih siapa aja yang udah masuk atau join Zoom meeting ya. Kita cek dulu, Pintar. Makanya sambil dinyalain, diaktifkan kameranya ya, biar Ibu tahu dari kelas mana aja ini. Coba Ibu cek dulu dari 8C, adakah dari 8C? Acung ya, lambaikan tangan dari 8C. Belum ada, 8C, 8D. 8D sudah adakah? Boleh sambil dilambaikan tangannya atau sambil bersuara, saya Bu 8D. 8E sudah adakah dari 8E? Oh, udah ada. Ada lagi selain siapa nih? Sonia Asti. 8F. Oh, udah ada yang ngacung. 8F. Saya Bu. 8G. Mana 8G, Pintar bersuara dong. Saya Bu. 8G. Saya Bu. 8H, mana 8H? Saya. Wah, hai semua. Baiklah. Oke, terima kasih yang sudah join ya. Sebelum memulai materi ya, mau Ibu sampaikan dulu, diingatkan kembali, jangan lupa untuk mematuhi protokol. Jadi usahakan protokol kesehatan ya, usahakan kalian untuk, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar ya. Tapi kalau memang harus keluar ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M ya, jangan lupa. Walaupun masih dalam proses pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan kalian tetap selalu semangat belajar. Oke. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Masih berlanjut dari yang di PJJ kemarin ya. Kita kemarin terakhir belajar apa, Pintar? Kita kemarin belajar konflik sosial. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi setelahnya, yaitu integrasi sosial. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita akan belajar tentang integrasi sosial. Nah, apa sih yang tujuan pembelajaran kita kali ini ya? Jadi siswa itu atau kalian dapat mendeskripsikan pengertian integrasi sosial dan syarat terjadinya integrasi sosial. Kemudian yang kedua, kalian siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan sarana proses integrasi sosial. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang akan kita pelajari sebenarnya ada 6 item, Pintar ya. Jadi yang pertama ada pengertiannya dari integrasi sosial. Kemudian yang kedua ada syarat. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang keempat, proses integrasi sosial. Yang kelima adalah faktor pendorong integrasi sosial. Dan yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Oke, kita akan lihat yang pertama, yaitu pengertian integrasi sosial. Jadi integrasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi integrasi itu peleburan yang merujuk pada masuk ke dalam, kemudian menyesuaikan satu sama lain atau meleburnya dua atau lebih sehingga menjadi satu. Sehingga bisa kita lihat bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan.
Nah, unsur-unsur yang berbedanya ini meliputi perbedaan kedudukan sosial, perbedaan ras, perbedaan etnik, perbedaan bahasa, dan perbedaan norma. Jadi kita pernah belajar kemarin ya, kita tentang belajar pluralitas, keberagaman. Nah, ternyata keberagaman itu selain dapat memicu konflik, dapat juga menjadi penguat, menjadi unsur terbentuknya integrasi sosial. Jadi keberagaman. Jadi bagaimana caranya supaya si unsur-unsur perbedaan, unsur-unsur berbeda itu kemudian tidak malah memicu konflik, melainkan menjadi penguat, alasan untuk kita menjadi bersatu. Jadi kalau kemarin ya, nah syarat integrasi sosial ini menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimholm itu terdapat 3 syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Nah, terpenuhinya kebutuhannya itu bisa kebutuhan secara fisik ataupun kebutuhan sosial mereka. Nah, penuhinya kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatannya satu dengan yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Konsensus itu artinya kesepakatan ya. Jadi masyarakatnya berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Kemudian yang terakhir syaratnya yaitu norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama dan tidak berubah dan konsisten. Jadi tidak berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, kemudian setelah syarat itu ada bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial itu akan ada 3 pinter. Yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang terjadi akibat terdapatnya norma yang berlaku di masyarakat atau norma yang menjadi hal yang mempersatukan masyarakat. Nah, kita akan lihat contohnya ya. Gambar apa pintar di sini? Boleh dong? Siapa tadi yang sudah dari perwakilan kelasnya gambar apa dong ini? Dari kelas 8E deh. Gambar apa pintar tadi? Garuda. Selain Garuda, apa gambar itu? Bhinneka Pancasila. Ada tulisan di bawahnya ya, Bhinneka Tunggal Ika, itu kan ya? Masyarakat Indonesia, iya, masyarakat Indonesia ternyata dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Coba ada yang tahu nggak artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa, pintar? Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan apa sih yang ada di Indonesia ini? Perbedaan apa yang ada di Indonesia ini, pintar? Coba di Indonesia ini ada perbedaan apa? Suku, ada perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan apa lagi? Budaya. Kemudian? Udah. Nah, ternyata kata Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ya menjadi norma yang berfungsi mengintegrasikan atau menyatukan perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia. Tadi udah disebutkan ya, oh ada perbedaan ras, perbedaan suku gitu ya, perbedaan agama. Nah, dari Bhinneka Tunggal Ika itu yang perbedaannya kemudian akan menjadi satu, mengintegrasikan gitu ya. Kemudian yang kedua, Kak, integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini merupakan integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat dan mengedepankan fungsi dari tiap pihak masyarakat. Nah, boleh kita lihat nih contohnya. Ada apa gambar ini, pintar? Coba gambar apa ini nih? Ada banyak orang yang pakai apa ya tadi tuh? Baju adat ya. Ini melambangkan suku-suku yang berbeda yang ada di Indonesia. Nah, suku-suku yang berbeda, kita ambil contoh ya, Ibu ambil contoh. Itu misalkan ada suku Bugis dengan suku Minang. Sudah pernah mendengar kata-kata suku Bugis? Sudah pernah belum mendengar sebelumnya? Kalau suku Bugis? Sudah pernah? Pernah. Kalau suku Bugis itu terkenal akan apa, pintar? Terkenal akan apa kalau suku Bugis?
Suku Bugis itu terkenal akan pelaut ya, sebagai pelaut kalau suku Bugis. Kalau pelaut, nah kalau pelaut itu biasanya melaut dan mencari ikan, gitu kan ya. Kemudian suku Minang, kalau suku Minang terkenal akan apa? Sebagai apa? Mata pencariannya biasanya sebagai apa banyaknya? Kalau Minang? Sebagai, ayo, pedagang. Ya. Jadi di sini Ibu akan mengambil contoh integrasi yang terjadi antara suku Bugis dengan suku Minang. Integrasi itu penyatuan ya, bersatu. Nah, integrasinya apa di sini? Oh, ternyata suku Bugis itu sebagai pelaut, dia akan mencari ikan di laut, yang kemudian hasil ikannya itu akan dijual oleh suku Minang. Nah, di sini ya salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah integrasi koersif. Integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Jadi penguasa dapat menerapkan cara koersif atau kekerasan sebagai salah satu alat pemersatu. Jadi menggunakan koersif atau kekerasan. Boleh kita contohnya di sini coba. Menurut kalian gambar apa ini pinter? Demo. Demonya begini. Demo yang kayak gimana nih, yang kayak gini nih? Kericuhan, kerusuhan, ya. Benar, bisa jadi tadi ya. Ada demo yang awalnya rapi gitu ya, tiba-tiba ada provokator yang kemudian akhirnya muncul kerusuhan. Nah, di sini kemudian akhirnya polisi ngapain nih? Itu kabut-kabut itu apa itu pintar? Apa coba? Iya, gas air mata Bu, betul. Iya, betul banget. Gas air mata ya. Jadi bagaimana caranya? Tadi ada provokator yang awalnya rapih ya demonstrasinya, kemudian tiba-tiba karena ada provokator muncul tuh kerusuhan gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya kerusuhannya tidak semakin rusuh, tidak akhirnya berdampak lebih negatif gitu. Akhirnya apa? Polisi menembakkan gas air mata supaya kerusuhannya terhenti. Gitu. Ya, jadi dengan cara kekerasan atau dengan cara koersif. Bagaimana proses integrasi sosial? Jadi proses integrasi sosial nanti akan ada dua. Ini berhubungan dengan kebudayaan ya. Jadi ada asimilasi, kemudian ada akulturasi. Ya, belum Pak. Asimilasi itu adalah proses sosial yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi asimilasi merupakan proses pembentukan kebudayaan baru yang menggantikan kebudayaan asli pada proses asimilasi. Nah, bentuk kebudayaan baru lahir guna menyatukan beragam latar belakang sosial kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi asimilasi ini terlahir dari dua kebudayaan baru sehingga membentuk dua kebudayaan yang lama sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Kalau asimilasi, kita lihat contohnya. Apa ini? Wah, ada perkawinan orang bule sama orang Indonesia. Oh ya, orang bule ya. Orang bule dengan orang Indonesia. Karena tadi kita berhubungan dengan kebudayaan, orang bule biasanya kebudayaannya kebudayaan barat ya, sedangkan Indonesia kebudayaan timur. Ingat, asimilasi ini terjadi karena ada pencampuran dua kebudayaan sehingga membentuk terlahirnya kebudayaan baru. Kebudayaan barat kemudian bercampur dengan kebudayaan timur. Ketika mereka perkawinan campuran ya, ini pencampuran dua negara, ada kebudayaan barat, ada kebudayaan timur. Nanti ketika mereka membentuk sebuah keluarga, anaknya kan pasti akan muncul kebudayaan baru, campuran dari kebudayaan barat dan timur. Gitu, ya. Kemudian yang contoh yang kedua kita lihat di sini ada gambar apa pinter ini nih? Ada Rhoma Irama. Rhoma Irama terkenal dengan apa pinter? Dangdut, Raja Dangdut ya. Jadi di sini juga muncul akulturasi bahwa ternyata musik Melayu kemudian bercampur dengan musik India yang kemudian akan lahir genre musik baru yang kita kenal sebagai dangdut. Ya, jadi dangdut juga adalah asimilasi dari musik Melayu dengan musik India. Akan masuk ke yang akulturasi.
Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi pada kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu yang dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Nah, proses perubahan ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Namun, biasanya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan ciri khas tiap kebudayaan itu sendiri. Jadi, kalau tadi asimilasi itu terlahirlah kebudayaan baru, sehingga kebudayaan lamanya menghilang. Tapi kalau akulturasi ini muncul kebudayaan yang baru tetapi tidak menghilangkan kebudayaan yang lama. Contohnya misalkan adalah wayang. Ya, sini ada gambar wayang ya. Nah, ternyata wayang itu merupakan akulturasi dari apa? Dari kebudayaan Jawa dengan kebudayaan India. Kebudayaan Jawanya gimana? Kebudayaan Jawanya dari penokohannya ya, ada Semar, ada Petruk ya. Dengan ceritanya itu diangkat dari kitab Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Kemudian contoh yang berikutnya adalah nah, sudah ada yang melihat sudah pernah ada yang datang ke sini belum? Pinter, di mana coba ini? Belum. Kudus, betul. Ini adalah Masjid Menara Kudus. Iya, di Kudus, betul. Ya. Nah, di Masjid Menara Kudus juga termasuk akulturasi. Coba kalau kalian lihat baik-baik, akulturasinya di mana sih? Pinter. Ada yang nampak berbeda loh ini. Apa coba? Kayak tempat ibadahnya Hindu gitu, Bu. Iya, betul. Jadi ini adalah akulturasi dari kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu. Kebudayaan Islam itu dilihat dari fungsi masjidnya ya sebagai tempat ibadah, dan kebudayaan Hindunya itu dilihat dari fisik masjidnya. Jadi ada menyerupai pura sebagai tempat agama Hindu, tapi hanya di bagian sisi tertentu gitu. Jadi ini juga akulturasi antara Islam dengan Hindu, tapi fungsinya tetap sebagai masjid, tempat ibadah ya. Kemudian, nah, kebudayaan asing ternyata relatif mudah diterima bila memenuhi beberapa syarat. Syaratnya apa nih? Yang pertama, itu tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Jadi tidak ada hambatan geografis, artinya di negara atau daerah tersebut ada jalan, ada jalannya bagus, kemudian ada jembatan, pokoknya untuk akses ke tempat itu bagus gitu ya. Sehingga akhirnya kebudayaan yang dari luar akan lebih cepat diterima. Kemudian yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan baru. Setelah tahu kebudayaan memberikan manfaat yang lebih besar, ya akhirnya masyarakat akan lebih menerima kebudayaan asing yang baru. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Kebudayaan yang barunya itu, oh ada yang sama nih, ada yang mirip dengan kebudayaan lama. Akhirnya ya mudah diterima karena tidak banyak perubahan. Gitu kan ya. Kemudian yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sedangkan yang kelima adalah kebudayaan yang bersifat kebendaan. Jadi kebendaan ciri khas suatu negara akan mudah masuk ya kalau dilihat dari sebuah bendanya. Boleh yang selanjutnya, Pak? Apa saja faktor pendorong integrasi sosial? Jadi ada beberapa faktor yang kemudian akhirnya menjadi pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang pertama adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan berbeda. Toleransi, jadi saling menghormati antara kelompok-kelompok manusia yang lainnya apabila perbedaan kebudayaan. Toleransi itu saling menghormati, pintar ya. Menghormati, menghargai. Kemudian yang kedua adalah kesempatan yang seimbang bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga adalah sikap saling menghargai orang lain dengan kedudukannya. Ini biasanya di kedudukan sosial ya, kedudukan sosial seseorang kita akan saling menghargai. Kemudian yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat ada golongan yang berkuasa, kemudian adanya sikap terbuka. Lalu faktor yang kelima itu adalah pengetahuan dalam persamaan unsur-unsur kebudayaan sehingga menghilangkan prasangka-prasangka yang semula ada.
Yang keenam itu adalah perkawinan campuran, tadi ya sudah dicontohkan dari proses asimilasi. Dan yang ketujuh, terdapat musuh bersama dari luar. Nah, adanya musuh bersama dari luar, hal ini akan cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami musuh tersebut. Harap diingat bahwa integrasi itu adalah persatuan, penyatuan dari keberagaman, entah itu keberagaman dari status sosial atau kelompok sosial atau keberagaman ras. Pokoknya kalau yang namanya integrasi itu diingat adalah persatuan, penyatuan ya. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi? Di sini ada faktor homogenitas kelompok. Kalau homogen itu artinya apa, Pinter? Kalau homogen itu artinya adalah, ayo sudah pernah belajar dong dulu homogen, pernah mendengar kata homogen? Lawannya heterogen. Kalau homogen itu artinya apa? Homogen itu artinya seragam. Ya. Keseragaman. Nah, integrasi sosial itu akan mudah dicapai pada kelompok masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah. Jadi yang tingkat keberagamannya rendah. Di suatu, misalkan katakanlah ya, di suatu RT atau RW gitu. Nah, kemajemukannya rendah. Jadi apa ya? Contohnya suku-suku di RT atau RW kalian ada yang berbeda suku nih, misalkan ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, kemudian ternyata di RT RW-nya itu kemajemukannya atau perbedaan sukunya tidak begitu banyak, jadi akan lebih mudah tercapai integrasinya, ya, penyatunya. Sebaliknya, integrasi sosial akan sulit dicapai dan memakan waktu yang lama pada kelompok atau masyarakat yang majemuk. Jadi di RT RW-nya banyak suku, ada suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, semua ada gitu ya. Nah, itu akan semakin lebih sulit untuk dicapai integrasinya karena akan mengalami banyak sekali adaptasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah besar kecilnya kelompok. Kelompok kecil umumnya tingkat kemajemukannya atau keberagamannya anggota relatifnya lebih rendah sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Komunikasi intensif sehingga penyesuaian atas perbedaan dapat lebih cepat dilakukan. Jadi apabila kelompoknya kecil, katakannya hanya RT saja daripada RW ya, biasanya keberagamannya tidak terlalu banyak. Nah, kalau misalkan keberagaman tidak terlalu banyak, maka komunikasi akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya kalau misalkan kelompoknya lebih besar, katakanlah di RW, tingkat RW, kemajemukannya akan lebih beragam, sehingga komunikasi juga akan lebih sulit terjadi, sehingga integrasinya akhirnya juga sulit untuk dicapai. Di sini ada juga mobilitas geografis. Ingat, mobilitas kemarin itu artinya apa? Pada bab subbab yang pertama, mobilitas itu artinya apa, Pinter? Mobilitas? Ayo, masih ingat mobilitas sosial? Mobilitas itu artinya apa? Mobil. Kalau mobil artinya untuk apa mobil itu? Kalau mobil untuk apa coba? Mobil itu untuk bergerak kendaraan ya. Jadi yang namanya mobilitas ada. Bergerak. Iya, untuk bergerak. Jadi yang namanya mobilitas itu adalah pergerakan. Tetapi kalau kemarin kan kita mobilitas sosial ya, pergerakan di tingkat sosial seseorang gitu. Nah, sekarang mobilitas geografis artinya apa? Pergerakan geografis. Katakanlah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, ketika terjadi mobilitas geografis, anggota yang baru datang harus menyesuaikan diri dengan identitas kelompok yang dituju. Misalkan kalian asalnya bukan dari Cirebon, misalkan asalnya dari Jakarta. Ketika pindah ke Cirebon, otomatis kalian akan apa? Menyesuaikan diri, beradaptasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan kalian yang ada di Cirebon gitu kan. Nah, semakin seringnya anggota masyarakat datang atau pergi, maka akan semakin sulit proses integrasi. Karena akan terus namanya beradaptasi, terus menyesuaikan diri gitu ya, sehingga akan sulit untuk tercapai integrasi. Sedangkan sebaliknya ya, semakin rendah mobilitas sosial, semakin jarangnya orang yang masuk atau pergi, seperti ketika ada suku terasing nih, suku yang terisolasi, maka integrasi sosial akan dapat cepat terjadi karena tidak banyak orang yang pergi. Udah ya. Yang terakhir ya, ini adalah efektivitas komunikasi.
efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, maka akan semakin cepat integrasi anggota masyarakat tercapai. Sebaliknya, semakin tidak efektif komunikasi yang berlangsung antara anggota masyarakat, semakin lambat dan sulit integrasi sosial terwujud. Apalagi dengan munculnya perubahan sosial ya, kita semakin jarang berkomunikasi dengan anggota masyarakat yang ada di lingkungan kita gitu. Makanya tetap harus lebih berkomunikasi dengan lingkungan di sekitar kita juga ya. Nah, oke, boleh ditampilkan Zoom ya Pak. Nah, jadi adakah yang mau ditanyakan Pinter dari integrasi? Semuanya berawal dari mobilitas dulu ya, ada perpindahan. Dari mobilitas, di bab 2 ini ya, dari mobilitas adanya perpindahan, kemudian kita melihat adanya pluralitas, keberagaman. Nah, ternyata keberagamannya itu bisa menjadi memicu dua hal. Dia bisa memicu sebagai konflik, ya, bisa juga memicu sebuah integrasi. Ingat yang namanya integrasi itu adalah penyatuan, bersatu, kalau integrasi, ya. Nah, baiklah, sudah selesai materi hari ini ya. Nanti akan ada evaluasinya yang akan Ibu kirim linknya melalui Google Classroom ya. Nanti akan Ibu kirim linknya setelah ini. Jadi nanti pastikan untuk kalian mengisi evaluasi hari ini. Dan Ibu ingatkan kembali siapa yang masih belum mengumpulkan, melengkapi tugas-tugasnya, ayo segera ditunggu ya, Ibu tunggu ya, segera dikumpulkan segera, Pinter. Apa Pinter? Yang masih belum? Hah? Yang masih belum? Iya, baik Bu, baiklah. Yang masih belum nanti akan Ibu perbaharui lagi yang sudah melengkapi atau yang belum. Tapi Ibu tunggu secepatnya ya untuk yang belum mengumpulkan, apalagi dari tugas yang pertama, ya Allah. Segera Pinter ya. Nah, oke deh. Nah, untuk pembelajaran pekan depan, kita materi sudah semua ya, dari mobilitas, pluralitas, konflik, integrasi, semua sudah. Berarti minggu depan akan ada apa? Coba tebak, akan ada apa? Ulangan. Ya, jadi jadi dipersiapkan lagi ya untuk ulangan minggu depan, tapi tugas-tugasnya dilengkapi terlebih dahulu. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke? Oke deh. Ibu tutup dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.